Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi tanggal 29 September 2020. Saudara, saya akan menyampaikan satu ayat mengenai penghibur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, di tengah-tengah suasana yang sedemikian rupa, kita harus menjaga jarak, social distancing dan lain sebagainya, saudaraku, bahkan kita harus banyak di rumah kalau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang penting. Saudara, di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, saudara, kita membutuhkan satu hiburan yang benar. Saudara, kalau di dunia ini banyak sekali tempat-tempat yang disebut dengan tempat hiburan, saudaraku. Ada diskotik macam-macam, saudaraku, dan sejenisnya. Di sana disajikan beragam fasilitas yang enak untuk memanjakan keinginan manusia. Kemudian ke tempat-tempat hiburan tersebut, saudaraku, ini berduyun-duyun, saudaraku, orang berdatangan, baik tua muda, saudaraku, semuanya ingin melepaskan kepenatan hatinya. Semua ingin memperoleh hiburan, semua ingin memperoleh fasilitas yang membuat badan dan dagingnya ini merasa gembira dan senang. Saudara, tetapi apakah yang mereka dapatkan di tempat hiburan seperti itu merupakan hiburan yang sejati atau hiburan yang sesungguhnya, saudaraku? Tidak, saudaraku. Di tempat-tempat hiburan duniawi seperti itu, seperti diskotik dan lain sebagainya, itu tidak pernah akan didapatkan satu hiburan yang sejati. Bahkan di tempat-tempat tersebut, saudaraku, orang akan mendapatkan masalah-masalah yang baru, yang lebih pelik daripada ketika dia di rumah saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat hiburan dunia ini tidak pernah ada suasana damai sejahtera. Saudara lihat kalau di bar-bar itu, saudaraku, orang bertengkar, saudaraku, saling pukul dan lain sebagainya, baku hantam, saudaraku. Di tempat-tempat hiburan duniawi, nonton konser, saudaraku, kemudian berkelahi dan lain sebagainya, saudaraku. Tempat hiburan duniawi itu ujung-ujungnya seperti itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, di tempat hiburan dunia ini tidak pernah ada ketulusan hati. Sudah boleh ada orang yang mencoba menghibur, mungkin, saudaraku, mengajak bincang-bincang, mengajak mencurahkan masalahnya, curhat dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan sahabat sejati, saudaraku, tidak akan memberi solusi kepada saudara. Di tempat hiburan dunia tidak pernah ada ketulusan hati. Di sana, saudaraku, hanya ada sarana pelampiasan hawa nafsu daging. Di sana adanya adalah bibit-bibit permusuhan. Di sana hanya ada cinta palsu. Kemudian di sana tidak pernah ada sahabat-sahabat sejati. Kalaupun ada orang yang mau menemani jadi sahabat, itu karena duit, saudaraku, di tempat-tempat hiburan duniawi seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang benar ini tidak akan menyukai tempat-tempat seperti itu. Orang-orang benar akan memiliki satu penghibur yang kudus. Saudaraku, orang benar akan memiliki satu penghibur yang kudus, tulus, dan mampu menjadi obat dari segala macam penderitaan. Sahabat yang tulus, saudaraku, satu penghibur yang kudus yang mampu menjadi obat dari segala macam kesepian dan penderitaan. Saudara, siapa dia? Dia adalah sahabat sejati, mulia, Roh Kudus. Saudara, saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin, saudaraku. Jadi
penghibur sejati kita yang bisa membuat hati kita sukacita di tengah-tengah kesendirian kita. Kita tidak merasa sepi di tengah-tengah kesendirian kita. Kita tidak merasa jenuh, saudaraku. Itu kalau di dalam hati kita penuh Roh Kudus, saudaraku. Ketika saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, di dalam kesendirian pun saudara akan terhibur dan muncul kreativitas roh yang luar biasa yang akan menghentar saudara kepada kebaikan, kebenaran, kesucian, dan keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus ini adalah hiburan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, roh penghibur sejati. Hiburan penghibur sejati. Bukan hiburan, kalau hiburan itu satu yang kita kuasai, tapi dia penghibur sejati, saudaraku. Dia akan menghibur kita manakala kita sedih, saudaraku. Dia akan memberikan kepastian, saudaraku, manakala kita bimbang. Dia akan memberikan kesembuhan, saudaraku, manakala kita sakit. Dia akan menjadi sahabat sejati yang tulus dan tidak akan pernah membohongi kita. Dia akan menjadi teman kita di saat kita sendiri dalam masa-masa seperti ini. Dalam masa social distancing, saudaraku, di dalam saat saudara harus banyak menyendiri, bekerja di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah, saudaraku. Undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia akan memimpin saudara di dalam kreativitas yang luar biasa yang akan membawa saudara kepada kesuksesan. Yang akan menunjukkan kepada saudara apa yang harus saudara kerjakan. Dan itu akan membawa saudara kepada kesucian, kebenaran, kesuksesan, kesehatan, dan bahkan mengarahkan saudara kepada rencana Tuhan yang benar di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hiburan yang sejati hanya ada pada Roh Kudus. Dialah hiburan kudus, saudaraku. Dialah penghibur kudus yang datang dan diutus oleh Allah. Yang turun, yang keluar dari Bapa. Tuhan Yesus katakan begitu. Maka orang-orang yang memiliki Roh Kudus, saudaraku, atau roh penghiburan, ini akan bisa bersukacita, saudaraku, tanpa harus datang ke tempat-tempat hiburan itu, tanpa harus nonton bioskop, tanpa harus datang ke tempat-tempat dugem, tanpa harus datang ke diskotik, tanpa harus piknik dan lain sebagainya, saudaraku. Orang yang memiliki penghibur yang wujudnya adalah Roh Kudus, saudaraku, roh penghibur, saudaraku, ini akan membuat saudara sukacita. Hiburan dan sukacita sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus, dia memberikan ketenangan tanpa pamrih. Saudara, kalau saudara mendapatkan pengawalan secara fisik dari manusia, itu karena ada pamrih. Tapi ketika Roh Kudus yang mengawal saudara, itu tanpa pamrih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Dia memberikan ketenangan juga tanpa pamrih. Saudara, Dia juga memberikan nasihat dengan tulus. Kalau saudara ketemu sahabat di diskotik, memberikan nasihat kepada saudara, kadang nasihatnya itu dalam bahasa Jawanya gitu jelomprong nih, saudaraku. Semakin menjatuhkan saudara, semakin mendorong saudara kepada kejatuhan. Tetapi Roh Kudus ini memberikan nasihat dengan tulus. Saudara perhatikan baik-baik. Betapa sukacitanya kalau orang itu dia memiliki Roh Kudus. Sekalipun di tengah-tengah suasana kesendirian, dia tidak akan sepi. Saudaraku bisa tersenyum, bisa sukacita. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dia memberikan sukacita tanpa bisa dibeli, tanpa disuap, tanpa bisa disuap dengan apapun juga. Saudara, milikilah Roh Kudus. Ketika saat-saat seperti ini penting sekali. Saudara yang banyak mengalami saat-saat sendiri di rumah mungkin saudaraku, atau bahkan mungkin di kantor juga saudara sendiri, saudaraku. Saudara yang banyak mengalami masa-masa kesendirian.
milikilah Roh Kudus, supaya dengan itu saudara akan dibimbing kepada sukacita yang sejati, supaya dengan itu saudara tidak akan tertarik lagi mencari hiburan-hiburan dunia yang akan menyesatkan hidup saudara, supaya dengan itu saudara tidak akan lagi kebingungan saudaraku ketika harus berada di rumah dalam kondisi sendiri saudaraku dan lain sebagainya saudaraku, saudara tetap bisa berkarya dengan luar biasa. Itulah Roh Kudus yang akan membawa saudara, meskipun sendiri, saudara akan menang. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi, saudaraku, tidak pernah ada hiburan di dunia ini yang sanggup memberikan ketenangan lahir batin selain Roh Kudus. Milikilah Roh Kudus. Hiduplah menjadi bait suci Allah. Dan mari kita belajar bersama-sama nanti mencapai tujuan hakiki di akhir zaman, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.